Organisasi Papua Merdeka atau OPM belum jera melancarkan aksinya mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua. Melihat aksi ini, pemerintah mengerahkan pasukan gabungan dari TNI dan Polri untuk menangani hal ini. Alhasil, beberapa dari anggota dan petinggi KKB OPM ini berhasil ditangkap. Kasatgas of Damai Kartens Kombes Faisal Romadhani mengatakan 8 orang yang ditangkap, 2 orang diantaranya teridentifikasi, yaitu Afrika Heluka merupakan anggota OPM pimpinan Kopi Tua Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, anggota Yotambu Giangke. Dari 8 anggota OPM itu, 2 orang teridentifikasi sebagai Afrika Heluka yang masuk dalam DPO karena terlibat dalam penembakan anggota Polres Yahukimo Brigpol Usdar. Selanjutnya tanggal 30 Desember 2022, anggota KKB Papua terlibat dalam penembakan Mako Polres Yahukimo tanggal 1 Maret 2023, turut dalam penyerangan terhadap Dandim 1715 Garing Yahukimo yang menyebabkan seorang anggota TNI meninggal dunia, dan penembakan pesawat Trigana RB737 PKISC tanggal 11 Maret 2023. Anggota OPM bernama Tony Wetapo alias Tony Giban yang merupakan anggota OPM pimpinan Yotambu Giangke diduga terlibat dalam pembantaian terhadap pendulang di tambang emas ilegal yang ada di Kali 1 tanggal 16 Oktober 2023 hingga menewaskan 13 orang meninggal dunia. Seorang mengalami luka-luka dan 2 orang lainnya tak ditemukan serta terakhir terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo tanggal 17 Februari 2024 lalu. Yusuf Pakage merupakan aktivis kemerdekaan Papua yang menjadi terkenal setelah ditahan pada 2005 hingga 2010 karena mengibarkan bendera pro kemerdekaan Bintang Kejora. Sejak tahun 1963 ketika Indonesia mengambil alih Provinsi Papua dari Belanda, kekuasaan negara ini atas Papua masih diperdebatkan. Sebuah gerakan separatis pun terbentuk dan memerangi pemerintah Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Sepanjang periode ini, seperenang penduduk Papua harus menjadi korban akibat operasi militer. Tak hanya itu, warga Papua juga mempermasalahkan isu ekonomi. Bagi mereka, eksploitasi sumber daya alam daerah hanya memberikan keuntungan bagi pemerintah pusat di ibu kota Jakarta. Pada Desember 2004, Pak KG dan aktivis Philip Karma mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam aksi demonstrasi 200 orang di luar AB Pura, Papua. Saat itu polisi menembaki kerumunan dan memukuli sebagai demonstran dengan tongkat, serta berhasil menangkap Karma. Pak KG kemudian melakukan protes atas penangkapan ini di kantor polisi yang berujung dirinya pun ikut tertangkap. Berlanjut pada Januari 2005, Pak KG dan Karma diadili atas tuduhan pengkhianatan di Pengadilan Distrik Jayapura. Mereka dituntut tuduhan makar dan konspirasi di bawah pasal 106 dan 110 KUHP dan penghasutan untuk melawan NKRI di bawah pasal 154. Pak KG divonis penjara selama 10 tahun, sementara Karma divonis 15 tahun. Jaksa menuduh Pak KG melakukan tindakan yang mengganggu kedaulatan Indonesia. 4 bulan kemudian, para pendukung kemerdekaan Papua terlibat kerusuhan dengan polisi di luar pengadilan. Mereka melempar botol dan batu kepada aparat polisi yang turut menyerang dengan tongkat. Akibatnya, komandan polisi yang bertugas dalam operasi ini dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia dan diberhentikan dari jabatannya beberapa hari setelah insiden ini. Pada tanggal 24 Agustus 2005, Pak KG sempat kabur dari pengawasan saat perjalanan untuk mengambil buku dari rumahnya. Namun beberapa jam kemudian ia berhasil ditangkap dari kantor LSM El Syam Papua. Akibatnya sejumlah organisasi HAM internasional melainkan protes atas nama Pak KG dan Karma. Human Rights Watch menyebut 2 orang ini sebagai tahanan politik dan menuntut kebebasan atas mereka secepat mungkin. Kemudian ada Amnesty International yang menetapkan mereka sebagai tahanan keyakinan. 3 tahun setelahnya, yakni pada Agustus 2008, 40 anggota Kongres Amerika Serikat mengirim surat kepada pemerintah Indonesia. Surat-surat ini berisi permintaan agar Pak KG dan Karma dibebaskan. Permintaan ini berujung pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh 100 orang di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Namun pemerintah Indonesia menolak permintaan ini. Demenas Rombiak dari Divisi Papua di Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa Kongres Amerika Serikat tak berhak mencampuri masalah dalam negara Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa penangkapan Pak KG bukan karena masalah HAM, tapi karena melanggar hukum positif Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia tetap menunjuk kemurahan hati dengan memasukkan nama Pak KG ke dalam daftar 457 tahanan Papua yang diberikan pengurangan masa tahanan selama 3 tahun. Kendati demikian, hal ini tak mampu mencegah aksi unjuk rasa yang terjadi depan gedung Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC
pada tahun 2009 hingga 8 Juli 2010. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengampuni Pak KG dan membebaskannya dari penjara. Kabar ini pun dimuat oleh Human Rights Watch dan memuji pembebasan ini serta meminta agar tahanan politik Indonesia yang lain juga dibebaskan. Setelah dinyatakan bebas dari penjara, Pak KG melanjutkan aktivitasnya. Ia menjadi koordinator parlemen jalanan yang mewakili para tahanan Papua. Lalu pada Mei 2012, Pak KG beserta organisasi Papua Merdeka mengumumkan bahwa akan kembali menyelenggarakan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora. Namun berselang 2 bulan, Pak KG ditangkap lagi lantaran membawa pisau lipat di dalam tasnya saat menghadiri sidang pengadilan Bukhtar Tabuni. Sesama aktivis yang dituduh memulai unjuk rasa yang berakhir ricuh. Tabuni ditahan berhubung dengan kerusuhan di lembaga pemasyarakatan 18 bulan sebelumnya. Tetapi penangkapan ini dipercaya bermotivasi untuk mengintimidasi organisasi Bukhtar Tabuni, yakni Komite Nasional Papua Barat. Pak KG pun kembali diadili dan ditahan beberapa minggu di kantor polisi Jayapura. Merasa prihatin dengan keselamatan Yusak Pak KG, Amnesty International pun mengeluarkan sebuah surat perhatian pada tanggal 24 Agustus 2012. Sebulan setelah penangkapannya, Yusak Pak KG masih tak diberikan kesempatan untuk memiliki kuasa hukum. Dan interogasi yang diterimanya terfokus pada kegiatan aktivis politiknya dan tentang pendukungan dirinya terhadap tahanan politik lainnya. Daripada dakwaan di mana dirinya sebenarnya ditangkap, yaitu melanggar Undang-Undang Darurat 12/1951 mengenai senjata tajam. Amnesty juga melaporkan bahwa Yusak Pak KG telah ditahan 3 hari sebelum persidangan tersebut karena menjadi bagian dari 20 orang yang mengumpulkan amal di jalanan untuk para tahanan politik yang sedang sakit. Pak KG mengatakan bahwa dirinya percaya bahwa telah ditahan karena latar belakangnya sebagai tahanan politik. Penangkapan Yusak Pak KG bermula dari adanya keributan di kantor imigrasi pos lintas batas negara Skow. Saat itu keributan dipicu oleh Pak KG yang tak berkenan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan yang berlaku. Pak KG yang tak membawa kelengkapan dokumen memaksa untuk melintas ke wilayah Papua Nugini. Kemudian personil Satuan Tugas Pamtas RI PNJ Yonif 132-BS bernama Prakayayan, Pratu Agum, dan Prada Munte yang sedang bertugas di kantor PLBN Skow mendatangi lokasi keributan. Namun situasi di lokasi semakin memanas karena masyarakat tak kooperatif dengan petugas. Hal ini pun membuat personel Satuan Tugas semakin curiga. Setelah memperoleh informasi dari berbagai pihak, Yusak Pak KG akhirnya diamankan. Saat sedang diamankan, Pak KG sempat melakukan perlawanan sehingga kembali menimbulkan keributan. Hingga pada akhirnya Pak KG berhasil diamankan oleh TNI dan dibawa ke pos Muara Tami. Setelah proses pemeriksaan diperoleh informasi bahwa Pak KG hendak melintas ke Vanimo di Papua Nugini tetapi tak membawa dokumen resmi. Oleh karena itu petugas imigrasi melarangnya untuk melintas. Namun Pak KG tetap memaksa untuk melintas dengan melakukan perlawanan. Usai melakukan pendekatan persuasif dan humanis, Yusak Pak KG pun meminta maaf atas perbuatannya.